Mama berharap kamu cepat dapat keturunan. Lihat adikmu, baru 2 tahun menikah, sudah hamil. Akhirnya setelah 5 tahun kau karuniakan kami anak. Dokternya bilang ini ada penyakit. Di dalamnya rahim itu sekelilingnya ada tumor, Kak. Terus saya telepon ke orang tua saya. Saya bilang dokter yang kita datangin udah 3 dokter menyerah. Seneng banget, Mama lagi hamil. Ayo lupa. Angkat bayinya dulu, angkat tumor kankernya 3 bulan kemudian. Kita berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan atas anak ini gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus, please garis 2. Garis 1 lagi. Sudah 5 tahun Tuhan. Aku harus menunggu berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ma, yang sabar ya, Ma. Lihat Pak, garis 1 lagi. Kita sudah 5 tahun Pak, 5 tahun. Harus menunggu berapa lama lagi kita punya anak? Yang sabar ya, Ma. Kita terus berdoa ya, Ma. Banyak hal yang kami alami seperti sebuah perjalanan hidup ya. Mama berharap kamu cepat dapat keturunan. Sudah 5 tahun kamu menikah, tapi belum juga dapat. Lihat adikmu, baru 2 tahun menikah, sudah hamil. Bener kata Mama, kakak mendingan cek kesehatan deh. Soalnya udah 5 tahun aku lihat-lihat kok kakak belum hamil juga ya. Ya siapa tahu ada masalah kesehatan di antara kalian. Iya, aku sama suami juga mau kok cepat punya anak. Tapi kalau Tuhan belum kehendak, mau bilang apa? Kita cuma bisa sabar, tunggu waktu Tuhan. Jadi ada pembulian dari orang tua dan dari adik saya sampai disuruh tes kesuburan gitu. Ya dicek dulu aja apa salahnya kan. Terus terang aja sih kami gak lakukan semua itu. Cuman cukup olahraga yang sehat dan makan yang sehat. Kita abaikan aja gitu. Kita masih mengerti mereka belum di dalam Tuhan. Jadi kita masih mencoba untuk sabar gitu. Yang penting kita jangan berhenti berdoa, hidup sehat, olahraga, dan papa juga berhenti merokok ya. Siap, Ma. Kita yang sabar ya. Kita tunggu waktu Tuhan. Mama kenapa, Ma? Kepleset tadi di situ. Gak apa-apa, Ma. Wah, coba lihat deh. Perut Mama kayaknya besaran. Coba cek deh. Iya, agak besar sih, Ma. Tuh. Mama juga akhir ini juga gak makan banyak loh, makannya dikit tapi kok bisa besar ya? Tapi kalau Mama hitung-hitung, sudah 2 bulan Mama gak datang bulan. Kalau untuk monopos kayaknya gak mungkin. Apa coba Papa beli test pack, Pak? Wah, yang bener, Ma. Iya, kita cek di rumah. Papa beliin ya? Iya. Pas di tahun 2009, tanggal 17 November, begitu saya beli test pack, saya kaget. Yang garis 2, Pak. Yang bener, Ma. Iya. Ya Tuhan, akhirnya. Saya baru tahu saya hamil 2 bulan. Itu kaget saya, kaget banget. Akhirnya setelah 5 tahun kau karuniakan kami anak. Puji Tuhan ya, Pak. Terima kasih. Seneng banget, Ma, Mama lagi hamil. Ayo lupa. Bahagia banget Mama sampai lupa. Saya langsung telepon mama saya. Mama saya posisinya ada di Amerika waktu itu. Saya bilang sama mama saya, "Mah, saya hamil." Saya kaget gitu kan, bingung, kaget. Terus mama saya anjurin ke salah satu dokter. Itu kebetulan teman mama saya datang ke sana. Dokternya bilang, ini ada penyakit. Dia gambarin rahim saya, terus ini bayinya
di dalamnya rahim itu sekelilingnya ada tumor, Kak. Itu penyebabnya apa ya, Dok? Kemungkinan kadar hormon estrogen dan androgen yang tinggi. Apakah buang air besar ibu selama ini lancar? Memang buang air nggak lancar selama hamil, Dok. Oke baik, saya buatkan resep obat ya Pak, buat diminum nanti. Pak, sini deh. Coba lihat nih. Ini obat tidak disarankan untuk ibu hamil, tapi dikasih ke aku. Loh gimana sih dokter? Udah mah jangan diminum. Nanti anak kita kenapa-kenapa lagi. Iya, malah jadi kenapa-napa lagi. Mending dibuang aja deh, Pak. Sini Papa Bu. Itu baru satu dokter yang kami datangin waktu itu. Saya bilang sama suami saya, boleh nggak kita cari dokter lain? Akhirnya kita cari dokter lain. Dokter yang kedua juga mengatakan demikian. Dia geleng-geleng kepala. Akhirnya dia rujuk saya ke dokter yang ketiga. Dokter yang ketiga juga geleng-geleng kepala. Malah di dokter ketiga ini saya divonis mati dalam waktu 2 minggu. Dimasukin sama dokter itu ke satu ruangan. Ternyata itu ruangan kuret. Saya kaget. Kok tiba-tiba dokternya mau kuret? Nggak mau, Mama nggak mau, Pak. Anak kita dikuret nggak mau. Wah nggak beres ini dokter main kuat-kuat aja. Dia bilang, ibu tahu nggak apa yang terjadi dengan diri ibu? Saya mau nolongin ibu gitu. Nah kita kabur berdua, ada di ruangan parkiran. Saya nangis di parkiran itu berdua sama suami saya begitu. Anak kita selamat, Pak. Nggak mau kehilangan anak kita, Pak. Ya masa Mama. Si dokter itu telepon pakai HP pribadinya. Dia ngomel-ngomelin saya. Dikatakan bahwa saya pasien yang bandel, pasien yang nggak mau dengar kata dia. Katanya dia udah pengalaman. Tapi kan kita takut. Kalau semua dokter menyerah, tiba-tiba suruh saya kuret kayak gini, kan kita mau lahir di mana? Terutama saya mau lahir di mana? Kalau di bidan nggak mungkin kan? Kurang alat-alatnya kurang canggih kan? Halo, Mah. Mah, dokter yang kita datangi sudah menyerah semua. Kamu kan usianya masih muda. Udahlah, ikutin aja kata dokter. Tapi aku udah nunggu anak ini selama 5 tahun. Gak mau aku bunuh anak ini, Mah. Aku percaya pertolongan Tuhan. Nanti kan bisa punya anak lagi tahun depan. Aku gak mau ngebunuh anak kita, Pak. Ya Ma, kita sambil berdoa ya. Waktu saya hamil, kandungan saya kan besar banget. Jadi tetangga-tetangga dikira bilangnya kembar 3 ya. Saya bilang iya kembar 3. Biar nggak banyak mulut begitu. Padahal disertai tumor kankernya itu. 7 dokter di Indonesia udah nyerah ya. Ibaratnya mereka udah geleng-geleng kepala. Kita nggak bisa pasrah aja ya. Saya sempat puasa sama suami saya. Kita berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan atas anak ini gitu kan. Tuhan Yesus, beri kami keajaiban. Untuk saya, istri dan anak di kandungannya. Tolong angkat tumor yang ada di kandungannya. Dan beri kami dokter. Pas puasa, Tuhan suruh saya cari dokter spesialis kanker tumor plus spesialis kandungan. Mah. Halo? Mama telepon siapa? Anehnya itu waktu itu dia sebutin satu nama rumah sakit. Apakah benar ini rumah sakit Kasih? Apakah di sana ada dokter Paul? Begitu saya telepon rumah sakit itu ada dokter itu. Spesialis kanker tumor sekaligus spesialis kandungan. Iya, terima kasih.
kita dijauhkan. Terima kasih Tuhan. Rumah sakit kasih ternyata ada dokter Paul yang bisa membantu kita. Kita ke sana ya, Ma? Iya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saya datang ke sana sama suami saya. Sebulan tiap bulan kita diperiksa, saya diperiksa kandungannya oke, bisa diangkat bayinya sama tumor kankernya. Tapi pas hari haknya dia geleng kepala, dia nggak bisa. Kuat ya. Siang Pak, Ya, siang Bu. siang dok. Siang, Saya periksa Dok. dulu ya. Ya, silakan dok. Iya dok, silakan dok. Tarik napas Bu. Tarik napas. Gimana dok? Sebentar ya. Sakit? Sakit. Pak, Bu. Ada beberapa perubahan. Angkat bayinya dulu 10 menit, angkat tumor kanker ya 3 bulan kemudian. Saya tidak berani melakukan pengangkatan tumor serta bayi secara bersamaan pada hari ini. Saya bilang sama dokter, dok, Tuhan nggak suruh saya begitu dok. Kan dokter kan udah perjanjian sama saya, bisa sekaligus. Saya bilang gitu kan. Saya percaya bisa dok, angkat bayinya juga sama angkat tumor kanker ya. Sejujurnya saya tidak yakin Pak Bu ya. Tapi saya akan coba semampu saya. Ya dok, bantu kami dok. Sudah 5 tahun kami menunggunya dok. Saya siapkan untuk ruang operasinya dulu ya Pak. Ya, terima kasih ya dok. Mama yang kuat ya, Ma. Mama yang sabar ya, Ma. Juni 2010 jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 7:10 anak ini diangkat gitu kan. Operasinya vertikal, bukan horizontal. Begini. Begitu diangkat bayinya beratnya sekitar 2 kilo 1 on. Terus tumornya itu begitu diangkat beratnya hampir mencapai 3 kilo. Yang diambil sebanyak 14 butir. Yang sebesar bayinya 2 biji. Kata dokternya, ini sebenarnya masih ada lagi. Tapi disisain sampai ke mulut rahim. Soalnya habis saya udah sisa 6. Kalau diambil semuanya, saya bisa lewat kali itu. Buat saya itu mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan bisa percayakan ada bayi sekaligus ada tumor kanker di dalam rahim saya. Karena waktu itu saya dapat di Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya Tuhan mengaruniakan iman kepada saya supaya saya kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jadi waktu ngalamin kayak gitu, saya punya komitmen kalau saya bunuh anak ini berarti saya sudah memutuskan hubungan sama Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan tuh luar biasa. Tuhan luar biasa banget. Saya bilang Tuhan ini anakmu. Ini anakmu yang Tuhan percayakan kepada saya dan Tuhan titipkan kepada saya. Pesan dari saya, ketika teman-teman semuanya menghadapi masalah seperti saya ini, jangan menyerah kepada masalah sedikit pun, tapi tetap serahkan masalah kita itu kepada Tuhan. Sekalipun kita keluar dari tempat ini aja, kita harus meninggal, ya izinkan biar Tuhan berikan kepada kita apa yang terbaik buat kita. Di dalam kehidupan kami sering mengalami banyak tantangan, sering mengalami banyak kerikil tajam. Tapi itu tidak membuat kami goyah gitu. Tantangan dan kerikil itu harus kami hadapi, jangan memakai kekuatan kita. Kita harus memakai kekuatan Roh Kudus. Terkadang kita suka pegang terus satu masalah, kita pegang terus. Di saat masalah itu kita pegang, kita nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Justru pada saat masalah itu kita serahkan ke Tuhan dan izinkan Roh Kudus biar membuka jalan buat kita.
dia bakal buka jalan buat kita. Seringkali kita bertanya-tanya mengapa kehidupan terasa sangat berat. Tekanan dan cibiran dari sekitar kita membuat kita merasa sendirian. Namun ingatlah, Tuhan mampu memulihkan hidupmu dan kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Jika hari ini kamu sedang mengalami masalah yang sama dengan ibu tadi dan kamu sedang menunggu kehadiran seorang buah hati, kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.